Selamat datang di Icon Talks, ICEPS Conference Talk, Dimensi Spiritual dari kami, dan untuk masyarakat luas. Bersama saya dengan Aini, ada sebuah hadis mengatakan, jangan kalian memaksa jika meminta. Demi Allah, jika seseorang meminta kepadaku sesuatu, kemudian aku mengabulkan permintaan tersebut dengan perasaan tidak senang, maka tidak ada keberkahan pada dirinya dan apa yang ia minta itu. Hadis riwayat Muslim. Adalah wajar apabila manusia punya keinginan, baik hal tersebut diutarakan kepada sesama manusia atau juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar keinginan tersebut tetap dalam bingkai takwa? Jawabannya akan sama-sama kita bahas pada Icon Talks pada malam hari ini dengan topik memaksakan keinginan bersama Ustadz Teddy Putra. Kepada Ustadz Teddy, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita baca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Aisyah, wabil khusus pada Bapak Edi Iskandar, Ibu Aceh, Ibu Aini, yang telah menyediakan waktu dan sarananya, termasuk sarana Zoom ini, hingga alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa lanjut dalam kajian online via Zoom, yang selalu kita membahas tema yang terkait dengan ilmu kehidupan. Pada malam hari ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Aini, kita membicarakan mengenai keinginan. Baik, kita mulai sebagai pembuka. Manusia diciptakan Allah satu paket, termasuk dalamnya adalah hawa nafsu, Ibu ya. Nafsu. Ya. Al-Quran menyampaikan nafsu itu mendorong ke kejahatan, kecuali nafsu yang diridhoi. Oke. Tujuan Allah memberikan manusia itu nafsu itu apa? Apa maksud Allah? Tujuannya apa? Nah, ya kan? Sehingga manusia bisa lebih mulia daripada malaikat, bisa lebih hina ketimbang hewan. Faktor apa menentukan? Nafsunya tadi kan. Nafsu. Oke. Apa maksud Allah? Kenapa manusia diberikan nafsu? Iya kan? Yuk, kenapa? Kenapa manusia diberikan nafsu? Bahkan tol ukurnya manusia itu bisa lebih mulia ketimbang malaikat, bisa lebih hina ketimbang hewan. Nah, gitu. Kenapa manusia diberikan nafsu? Kalau manusia tidak memiliki nafsu, kira-kira ada kehidupan ini enggak? Tidak ada. Iya. Nurut aja kan. A kata Allah, A gitu kan. B kata Allah, B juga. Tapi manusia diberikan Allah nafsu. Kenapa? Dengan adanya nafsu, maka timbullah namanya keinginan. Iya.
Dengan adanya keinginan, maka terjadilah namanya perbuatan atau kegiatan dalam kehidupan ini. Sehingga terjadilah kehidupan. Coba, sekiranya manusia nggak punya nafsu, diam-diam aja kan, anteng aja, nggak ada kegiatan, nggak ada kehidupan. Justru kehidupan ini terjadi karena adanya nafsu. Nafsu menimbulkan keinginan, maka terjadilah perbuatan kan, dan atau kegiatan dalam kehidupan. Berarti manusia memiliki keinginan. Kenapa? Karena manusia dilengkapi oleh nafsu. Malaikat enggak kan? Tidak. Malaikat nggak punya keinginan. Apa yang Allah sampaikan itu yang dikerjakan. Kalau nggak tugaskan, nggak dikerjakan. Kan gitu. Manusia enggak kan? Diperintahkan, iya kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Dilarang, demikian juga. Faktor apa namanya? Faktor nafsu. Nah, oke. Berarti manusia memiliki keinginan. Kita lihat sekarang surat 51 ayat 56. Surat 51 ayat 56. Ini kita dari sisi keinginan Allah. Ini ayat ini sering saya sampaikan. Kita lihat sekarang dari sisi mengenai keinginan. Surat 51 ayat 56. Bu ini bisa lebih cepat buka nggak apa-apa? Iya. Agak lama soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Oke. Surat Al-Jaziyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berdasarkan ayat ini, keinginan Allah itu apa? Ada dua loh. Agar manusia beribadah. Satu lagi? Ada dua sih. Allah ingin menciptakan, ya kan? Allah ingin menciptakan. Betul. Nah, berarti ada dua kan? Satu, keinginan Allah adalah menciptakan jin dan manusia. Kemudian keinginan Allah yang kedua apa? Agar mereka manusia itu beribadah ya, atau mengabdi kepada Allah. Kan di tafsir yang lain seperti itu. Berarti ada keinginan manusia, ada keinginan Allah. Keinginan Allah apa? Agar manusia itu beribadah atau mengabdi. Artinya apa? Beribadah atau mengabdi ini apa artinya? Beribadah atau mengabdi kan? Hanya artinya, mengingat Allah? Masa cukup mengingat aja? Cukup ingat aja? Beribadah. Kan kata lain, beribadah bisa mengabdi kan? Agar manusia itu mengabdi. Apa maksudnya? Keinginan Allah itu adalah agar manusia beribadah atau mengabdi kepada Allah, yaitu semata-mata manusia itu hidup dalam rangka menjalankan keinginan Allah kan? Iya. Jadi tujuan Allah menciptakan dan manusia itu tidak lain agar manusia itu melaksanakan apa yang Allah inginkan. Kan gitu ya? Iya. Beribadah melaksanakan apa yang Allah inginkan. Oke, kita lihat sekarang. Manusia memiliki keinginan, Allah pun memiliki keinginan. Kalau kemudian ya, ada kalanya terjadi perbedaan. Kita lihat di sini. Kita buka satu persatu ayat. Oke. Allah ingin, kita lihat di sini. Oke, nih. Kita lihat. Oke. Silakan Bu, dibaca. Al-Insan surat 6 ayat 2. Al-Insan ya ayat 2. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi keinginan Allah menciptakan manusia untuk menguji kan? Betul.
Oke, diuji dengan berbagai macam permasalahan hidup. Allah ingin diuji, baik Allah ingin menguji, manusia inginnya apa? Lepas Pengen dari mereka ujian. diuji. Oke, satu itu ya. Kita buka ayat yang lain. Oke. Tuh, apa keinginan Allah? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Keinginan Allah dengan memberikan ujian berupa apa? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan. Keinginan manusia? Ada yang Lepas dari semua itu semua. bertolak belakang ya? Iya. Oke. Berarti sekarang kita lihat di sini. Ada perbedaan antara keinginan manusia dengan keinginan Allah. Itu baru sebagian aja. Kita lihat satu lagi deh. Surat 39 ayat 10. Oke, kita lihat lagi. Mana dia nih? Oke, tutup dulu. Ya. Kita lihat ayat yang satu lagi. Manusia tidak ingin diuji, Allah ingin menguji. Atau kita baliklah, Allah ingin menguji manusia dengan perintah dan larangan, artinya dengan berbagai macam permasalahan. Diuji dengan permasalahan keuangan, permasalahan kesehatan, atau permasalahan dengan yang lain-lain. Iya. Allah ingin menguji, manusia tidak ingin diuji. Manusia ingin hidupnya senang, duit banyak, happy, sehat walafiat. Allah menguji dengan sedikit ketakutan, sedikit kemelaratan, kekurangan harta, dan buah-buahan. Kemudian, kita lihat lagi. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Kita bilang kita beriman. Allah kemudian apa? Lakukan keinginan Allah apa? Pasti akan diuji. Pasti akan Cukup diuji. hanya mengatakan beriman, sebentar nggak diuji. Nggak mungkin. Ini yang terjadi. Berarti Allah punya keinginan, manusia punya keinginan. Sekarang kita lihat. Berarti hakikatnya Allah memberikan ujian itu apa sebenarnya? Jadi tujuan Allah memberikan ujian itu sebenarnya apa sih? Diuji dengan sakit nggak sembuh-sembuh, masalah keuangan, masalah dengan keluarga. Jadi hakikatnya apa? Hakikatnya biar manusia terus beribadah kepada Allah. Terus ada lagi? Yang ada di sini silakan. Dan melaksanakan apa yang Allah inginkan. Nah, apa Bu? Supaya? Melaksanakan apa yang Allah inginkan. Nah, seberapa cepat manusia tadi menyesuaikan keinginannya dengan keinginan Allah. Hakikat Allah memberikan ujian yaitu supaya manusia itu menyesuaikan kan dengan keinginan Allah. Iya. Berarti manusia yang bermasalah itu manusia seperti apa? Manusia yang punya banyak masalah itu adalah manusia yang saya rasa Bu Aini bisa jawab. Iya. Yang tidak selaras dengan keinginannya Allah. Nah, itu Bu. Saya sudah sholat, saya sudah sedekah, tapi kok masalah saya masih banyak juga, ibadah apa lagi sih ya Allah? Kan kayak gitu. Itu keinginan siapa? Keinginan manusia. Nah, keinginan Allah apa? Diuji kan? Iya. Bahkan untuk saat masuk surga aja kan diuji dengan kelaparan juga kan? Selama ya manusia itu bersikukuh dengan keinginannya, selama itu juga dia akan bermasalah. Berarti
Kalau ingin hidup kita tenang, nyaman, bahagia, harusnya bagaimana? Harusnya selaras dengan keinginannya Allah. Kita selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Nah, sekarang tingkatkan lagi. Itu udah benar. Berarti mulai sekarang keinginan saya selaraskan dengan keinginan Allah. Atau saya akan samakan keinginan saya dengan keinginan Allah. Lantas, bagaimana caranya biar mudah? Kita punya hawa nafsu loh, Bu. Hawa nafsu itu kan pengennya enak-enak aja kan. Duit banyak, sehat walafiat, keluarga harmonis. Kan gitu tuh. Karena bagaimana caranya supaya mudah kita menjelaskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Ini kuncinya sih. Ada yang tahu? Ayo, 10 orang yang hadir sabar sini. Dan sholat. Itu prakteknya. Ini udah kajian lanjutan, Bu. Nggak jelas sama lagi. Masa ulang lagi? Kajian lanjutan ini. Kita perdalam. Agak sulit sekarang ya. Agak lebih berpikir sekarang. Oke. Bagaimana caranya supaya keinginan kita selaras dengan keinginan? Manusia punya nafsu, punya keinginan. Bekerja siang malam, tujuannya baik. Itulah. Kenapa? Karena Allah mengadakan namanya nafsu. Hawa nafsu, keinginan, dengan ada keinginan timbullah kehidupan. Oke, bagaimana caranya supaya keinginan kita selaras dengan keinginan Allah? Kan jelas tadi ya. Siapa orang bermasalah? Orang bermasalah itu orang yang berkukuh, ngotot, ingin keinginannya terlaksana. Lantas, bagaimana supaya kita hidupnya tenang, bahagia? Kita selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita mudah menyelaraskan dengan keinginan Allah? Ayo, sederhana loh Bu, ini jawabannya. Yuk, gimana caranya? Ada yang bisa jawab? Kendalikan. Hah? Kendalikan. Gimana Pak? Dengan? Kendalikan. Kalau bilang mengembalikan. Kendalikan. Oh, kendalikan. Oh, kendalikan. Enggak. Allah selalu ada. Kendalikan. Atau Hampir. Ayo, ada lagi. Pasrah. Nah, itu dia. Berserah diri sama Allah. Berserah diri pada Allah. Itu kunci jawabannya. Kalau sudah berserah diri sama Allah, masih punya keinginan nggak? Serahkan pada Allah, masih punya keinginan nggak? Iya kan? Terserah engkau ya Allah. Bahkan kau sekalipun mau engkau cabut nyawa hamba ikhlas ya Allah. Kan gitu titik berserah diri kan? Iya. Selama tidak berserah diri, selama itu pula orang akan bermasalah. Kenapa? Dia masih memiliki keinginan. Pada saat keinginannya berbeda dengan keinginan Allah, itulah timbul masalah. Pada saat dia bersikukuh, memaksakan keinginannya, itu yang timbul namanya depresi, stres, ujung-ujungnya bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa? Dia ingin keinginannya terlaksana. Lantas, bagaimana caranya supaya keinginan kita selaras dengan keinginan Allah? Itu tadi, berserah diri. Berarti berserah diri ini harusnya di akhir, di tengah, atau di awal? Di awal. Kenyataannya? Di awal, di tengah, dan di akhir. Kenyataannya? Kenyataannya di akhir aja. Iya. Udah mentok, udah sana sini, baru berserah diri kan? Kan ada nafsu, Ustaz. Benar, kelamaan itu dia. Makanya nafsu itu harus menjelung nafsu yang diridhoi. Bagaimana caranya? Serahkan kepada Allah. Terserah engkau ya Allah. Kenapa? Yakin Allah nggak akan menzolimi sebesar apapun. Surat 4 ayat 40. Yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yakin Allah memelihara saya terus-menerus. Al-Imran ayat 2 atau ayat kursi. Nah, dengan keyakinan seperti ini, kita serahkan padamu ya Allah. Nah, yang namanya serahkan kepada Allah,
Itu secara umum, orang tuh masih punya keinginan nggak biasa. Ngomong, ya saya serahkan padamu ya Allah. Gampang kita ucapkan, wala haula wala quwata illa billah. Pada kenyataannya, manusia masih punya keinginan nggak pada saat itu? Nah, pada Buktinya kenyataannya ya apa? masih punya keinginan, masih Pusing pusing. kan? Mikir, itu ciri-cirinya. Pada pusing, masih mikir, masih khawatir, itu artinya sudah berserah diri atau belum? Belum. Percaya atau nggak percaya? Nggak percaya. Percaya sama siapa? Sama Allah kan? Iya. Betul-betul berserah diri. Kita lihat surat 39 ayat 12. Surat 39 ayat 12. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Tuh. Rasul diperintahkan kan untuk berserah diri. Sekarang kita lihat. Kalau orang yang memaksakan keinginannya, apa yang terjadi? Surat 22 ayat 52. Al-Hajj ayat 52. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Coba ya. Apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Ayat ini dulu ya, kalimat ini kita bahas. Berarti semakin banyak keinginan, semakin banyak godaan. Berarti kok dengan godaannya sedikit harusnya keinginannya sedikit. Keinginan. Itu dia. Udah punya rumah 1, pengen 2. Udah punya mobil 2, pengen 3. Ya kan? Keinginan aja bagaimana? Kan keinginan berarti berbanding lurus dengan godaan kan? Iya. Kita menghilangkan keinginan nggak bisa. Yang ada bisa kita mengurangi. Tapi kenyataannya, keinginan manusia tuh makin lama makin berkurang atau makin nambah sih kalau secara umum? Makin nambah. Ada makin nambah ya. Itu dia. Berarti kalau semakin bertambah keinginan, semakin tambah banyak nggak godaan setan? Makin banyak godaannya. Makin banyak. Ini dia. Tapi apa jaminan Allah? Terjadi perperangan di sini. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Berarti Allah pun akan menghilangkan godaan-godaan setan ke dalam keinginan. Kalau apa? Kalau kita berserah diri kan? Iya. Jadi goalnya adalah berserah diri secepatnya. Oke, ini pilihan. Bisa berserah diri di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Secara umum, karena manusia bersikuku dengan keinginannya, dia pasti fight dulu. Coba terus harus bisa. Bahkan dia motivasikan, kamu bisa kan gitu. Suaranya Pak Ustadz. Ya. Kamu bisa kan gitu. Suara saya kecil ya? Enggak sih, oke. Mungkin ya, kalau enggak saya pakai sinyalnya mungkin. Sinyalnya. Yes. Nah, putus-putus. Putus-putus. Di Ibu A ini putus-putus nggak? Nah, enggak, sekarang aku clear. Oh iya. Ya, berarti di Pak Oti, Pak. Kalau kurang jelas saya pakai earphone. Coba, bentar, saya pakai earphone dulu biar lebih jelas. Bentar ya. Boleh, Ustaz. Nah, berarti goalnya adalah secepatnya berserah diri.
Kalau ingin hidup kita selaras dengan keinginan Allah. Itu ya. Orang berserah diri masih perlu mikir nggak sih, Bu? Kalau Nggak berserah perlu lah. diri, ini dia. Orang sulit berserah diri kenapa? Karena dia berpikir. Kenapa dia berpikir? Karena dia merasa bisa mampu untuk menyelesaikannya. Kenapa dia merasa harus mampu? Karena dia merasa dia harus menyelesaikan permasalahannya. Padahal surat Yunus 107 menyampaikan bahwa kita buka lagi 10.107. Apakah manusia bisa menyelesaikan masalahnya? Kita buka Yunus 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Cukup. Jika Allah menimpakan suatu bencana, masalah, kemudaratan kepadamu, bencana skala umum ya, masalah untuk skala manusia, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dia. Kecuali hanya Allah. Hanya Allah. Ini jelasnya. Pegang ayat-ayat ini. Jadi jangan salah bersikap. Kenapa manusia bersikukuh untuk dia melaksanakan keinginannya? Satu, dia merasa mampu. Oke. Yang kedua, dia merasa masalah itu harus dia yang menyelesaikan. Padahal Allah sampaikan, bencana itu, masalah itu datang dari Allah. Allah juga yang bisa menghilangkannya. Karena Allah yang bisa menghilangkannya, berarti gimana caranya? Coba, saya ganti pertanyaannya. Saya punya masalah, apa ya istilahnya? Oke. Saya punya masalah keuangan. Bu Aini uangnya banyak. Yang saya lakukan apa berikutnya? Hubungan sesama manusia ya, kita belat di sini. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Pusing mikirin? Atau atau saya serahkan ke Bu Aini. Bu Aini, saya punya masalah keuangan nih. Tolong bantu saya. Mana yang lakukan? Stres, panik, atau serahkan? Yang benar di mana lakukan? Serahkan. Ya, yang pada saat Allah menjadikan, pada saat Allah menyampaikan, hanya Allah yang dapat menghilangkan, berarti harusnya masalah itu tetap kita cari solusinya, kotak-katik, montang-manting sasin, atau serahkan pada Allah? Serahkan pada Allah. Serahkan kepada Allah. Semakin lama kita menyerahkannya, makin lama juga penyelesaiannya. Kenapa? Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Allah akan biarkan. Secepat apa kita berserah diri sama Allah. Terserah Engkau ya Allah, bagaimana kondisinya, bahkan mati, meninggal sekalipun, hamba siap ya Allah. Kok masih seperti itu? Baru Allah akan menyampaikan bahwa Allah yang bilang. Baru Allah akan berfirman, Allah akan menjalankan janji-janjinya. Apa janji Allah? Bersama kesulitan ada kemudahan. Di situ. Ini kan enggak. Kutak-kutik masalahnya, merasa bisa, merasa mampu. Ini dia kondisinya. Silahkan kalau masih bisa. Tapi begitu mentok, kalau dipaksakan, apa yang terjadi? Bunuh diri kan? Ujung-ujungnya? Stres, minimal. Iya. Jadi supaya perjalanan ini aman, dari awalnya harusnya tetap kita fight sendiri. Atau kita serahkan. Serahkan pada Allah. Sudah serahkan dari awal. Nah, begitu serahkan dari awal, baru kemudian Allah akan memberikan namanya petunjuk. Jadi gini, pada saat kita berikhtiar ya, melaksanakan keinginan kita, biasanya kan kita olah dengan kemampuan kita sendiri, dengan keilmuan kita, dengan kebiasaan kita, dengan relasi yang ada. Tapi ada opsi satu lagi. Kita tetap berikhtiar, tapi dengan adanya petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu kita dapat kalau kita berusaha serahkan kepada Allah. Kalau berikhtiar dengan kemampuan sendiri, ada kemungkinan salah kan? Iya. Bahkan ada kemungkinan nggak terlaksana apa yang kita inginkan. Tapi kalau dengan petunjuk Allah, pasti nggak terlaksana. Pasti.
Pasti. Kenapa? Hanya Allah yang bisa menghilangkan. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Itu dia, Bu. Oke, kita buka lagi ayatnya. Surat 28 ayat 50. Surat 28 ayat 50. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan Terus? siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Tuh, Hmm. ngeri ya. Jadi, kalau kita semata-mata mengikuti keinginan kita saja, tanpa ada petunjuk dari Allah, berarti termasuk orang apa? Sesat, Zalim kan? Zalim. zalim. Sesat, kemudian sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang sudah tersesat, masuk kelompok orang yang zalim lagi. Ngeri ya. Ini dia. Jadi itulah. Demikian pentingnya memang berserah diri di awal. Kenapa? Libatkan Allah sejak awal. Ikut sertakan Allah sejak awal. Sehingga apa yang kita lakukan berdasarkan petunjuk, bukan berdasarkan nafsu. Nah, ini dia. Ya. Jadi, balik lagi, goal ujian itu adalah secepatnya agar kita bisa menyesuaikan dengan keinginan Allah. Kita lihat sekarang, Al-Baqarah 153, yang biasa kita buka ya syaratnya ya. Ya. Kita lihat di sini. Surat Al-Baqarah 153. Kita kaji dalam hal mengenai keinginan di sini. Ya, silakan Bu. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke, keinginan Allah apa di sini? Beriman dan Keinginan memohon Allah apa? pertolongan kepada Allah. Iya, dengan cara apa? Dengan sabar dan dan salat salat. kan? Nah, keinginan Allah apa? Supaya manusia itu beriman, sabar dan salat kan? Beriman, sabar dan salat. Itu keinginan Allah ya. Beriman, sabar dan salat. Itu keinginan Allah. Keinginan manusia apa? Kok di ayat di sini? Yuk, keinginan apa manusia keinginan Allah? Supaya ditolong. Supaya ditolong. Keinginan Allah supaya kita sabar dan sholat. Keinginan manusia supaya ditolong. Jadi harusnya kita fokusnya di mana nih? Di pertolongan Allahnya apa di sabar sholatnya? Beriman, sabar dan sholat. Nah, kalau kita memang keinginan kita selaras dengan keinginan Allah kan? Keinginannya Allah. Jadi bukan Allah menolong atau tidaknya. Kok pertolongan Allah belum datang juga? Bukan. Justru fokusnya adalah sabar sholatnya. Perbaiki sabar, perbaiki sholat. Kan gitu. Ya. Sama seperti ayat satu lagi. Kita buka juga. Al-Baqarah 45. Sama di sini. Al-Baqarah 45. Oh. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oke, keinginan Allah di sini apa? Manusia itu sabar dan sabar dan salat. Serta keinginan manusia ditolong, mendapatkan pertolongan Allah. Nah, berarti yang benar kita pertolongan Allahnya atau sabar salatnya yang ini fokusnya? Sabar salatnya. Itu dia. Akhir-akhir ini makin banyak jamaah yang curhat, jamaah-jamaah baru, terutama dalam hal permasalahan keuangan.
pasti saya cek pertama adalah sholatnya. Itu Bu Aini. Dan sebagian besar, 99,9% bermasalah di sholatnya. Tebak itu dulu deh. Jadi misalkan ada kawan ya, ini pelajaran untuk kita semua. Mungkin Bu Aini, Pak Oti juga. Misalkan suatu saat ya, ada kawan yang curhat, kok masalah saya makin banyak, kok susah, kok hati nggak tenang gitu. Coba tanya, sholatnya gimana? Saya yakin sholat pasti bermasalah. Kalau nggak sholatnya bolong-bolong, sudah nggak bolong-bolong, pasti nunda-nunda. Kalau nggak bolong-bolong nunda-nunda, satu lagi, sholat pikiran masih jalan-jalan. Itu dia. Ya kan? Iya. Yang kedua, mikirin masalah soalnya jalan-jalan itu. Itu dia. Kenapa mikirin masalah? Karena masalahkan keinginan dia kan. Masalah itu terjadi karena dia bersikuku dengan keinginan dia kan. Iya. Ini harus terjadi. Ini benar kok. Ini baik kok buat keluarga saya. Kan gitu. Lantas, bagaimana caranya? Berserah diri, perbaiki sabar, perbaiki sholat. Sholat itu perbaikin deh. Karena Allah menjanjikan sholatnya baik, maka amal ibadahnya pun akan baik. Sholatnya baik, maka kehidupannya pun akan baik. Sholatnya baik, keluarganya pasti akan harmonis. Demikian juga sebaliknya. Kalau keluarganya sekarang kurang harmonis, kehidupannya kemudian morat-marit, tidak tenang, banyak permasalahan, berarti sholatnya perlu diperbaiki. Oke, kita buka lagi. Oke, belum saya buka ayat yang lainnya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Baik Bapak Ibu, silahkan apabila ada hal yang mau ditanyakan. Langsung open mic saja. Pak Ustadz. Silakan Pak Oti. Jadi kan intinya manusia itu hidup kan punya nafsu. Kehidupannya itu dilengkapi dengan itu keinginan. Ya. Untuk memenuhi itu diperintahkan untuk berikhtiar. Betul. Nah, untuk berikhtiar. Jadi dengan selalu diawali dengan lillahi ta'ala, artinya umpamanya. Nah, itu salah satu bentuk berserah diri kan Pak Ustadz. Oke Pak. Apakah itu berbentuk berserah diri artinya memohon kehendak dan ridho Allah? Oke. Atas nama Allah. Betul Pak. Jadi gini, paham Pak pertanyaan Pak Oti. Dengan membaca bismillah, betul. Itu bismillah itu pada saat kita berikhtiar kan. Ya. Sebelum ikhtiar, libatkan Allah bismillah. Nah, cuma ikhtiar tadi saya sampaikan itu ada dua Pak. Ikhtiar ini kita lakukan karena kita memang mengandalkan kemampuan kita, akal, kecerdasan kita, relasi kita, uang yang kita miliki. Atau satu lagi, ikhtiar kita lakukan berdasarkan adanya petunjuk. Nah, betul. Awal ikhtiar itu harus dengan bismillah, tapi sebelumnya Pak. Ya. Yang satu, begitu ada permasalahan, dia ingat, karena ini saya punya problem, Allah kan bilang, saya harus berusaha. Yang gitu ya, itu satu tuh. Betul, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum tersebut tidak mengubah sikapnya, kan gitu ayatnya. Ya, itu hal pertama. Dengan spontanitas. Yang kedua, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan permasalahan. Amba nggak mampu ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Bismillah berjalan. Menurut Pak Oti sama atau beda orang pertama orang kedua? Ada berarti kan Bismillah di situ untuk nama ikhtiar Pak. Allah lah, izin Allah. Betul. Tapi sikap kita untuk sebelum ikhtiarnya, itu Pak. Kita berserah diri lah, sudah meyakini bahwa ini
mengharap petunjuk Allah, berharap berserah diri untuk apakah ikhtiar itu berhasil nantinya atau berjalan sesuai dengan kehendak Allah, kan begitu. Betul. Nah, coba kondisi pertama, ada satu proyek, kita persiapkan. Siapkan perencanaannya, siapkan tim pekerjanya, siapkan pendanaannya. Kan gitu biasa kita bikin rapi. Oke. Kemudian bismillah, ikut tender. Nah, kan gitu ya. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua, sebelum dia lakukan semuanya, begitu mau ikut tender, ya Allah, hamba nggak mampu, hanya Engkau yang maha menentukan. Hamba serahkan sepenuhnya padamu ya Allah. Mau menang, mau enggak, terserah Engkau ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tetap dia buatkan perencanaannya. Siapkan pendanaannya, siapkan timnya. Bismillah, dia daftar ikut tender. Oke. Orang yang pertama, kalau kemudian dia gagal, dia kecewa nggak Pak? Karena niatnya ikut tender menang. Orang yang kedua, Kecewa terserah ya Allah, mau menang, mau enggak. Yo, beda kan Pak? Ya. Ini dia. Ini contoh yang ini ya, yang sehari-hari. Itu dia Pak. Itu intinya. Ya namanya berserah. Berarti kalau memang saya tidak menang, saya gagal di tender ini, berarti ini bukan yang terbaik untuk saya. Walaupun saya tahu bahwa saya butuh dana saat ini. Dan saya tahu kalau saya menang ini saya akan untung besar. Ingat, Al-Baqarah 216 kan? Boleh jadi engkau menyenangi sesuatu pada itu tidak baik bagimu. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu pada itu tidak baik bagi kita. Buka di suratnya. Nah, jadi ayat ini kita kupas dengan berbagai sisi, Pak. Ayatnya saya nggak akan perbanyak lagi. Ayat yang biasa-biasa saya sampaikan, cuman dilihat dari sudut pandang yang lain gitu loh. Al-Baqarah 216. Nah, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Tuh, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ini Pak poin utamanya. Boleh jadi saya senang kalau saya menang tender ini. Padahal itu tidak baik bagi saya. Kan gitu harusnya. Boleh jadi saya nggak suka gagal. Siapa orang pengen gagal? Padahal itu lebih baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat di sini. Kita menyenangi sesuatu, padahal itu belum tentu baik bagi kita. Kita tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagi kita. Itu loh Pak Oti. Mungkin saya pernah cerita ya. Udah pernah cerita belum di sini? Waktu saya mau ikut tender, Pak. Pak Ustadz, jadi ya. Berarti itu berserah diri pada saat berjalan dalam proses berikhtiar. Itu di awal, di akhir, di tengah. Di tengah. Ini di tengah kalau gitu ya. Harusnya di awal, di akhir, tengah. Seharusnya. Sebaiknya. Kalau saya melihatnya, barangkali dari penjelasan tadi, di awal itu harus diawali dengan berserah diri. Betul. Dalam pelaksanaannya, dengan 216 ini, sekalipun kita tidak senang, kalau kita sudah berserah diri, ya laksanakan. Kalau tidak senang tadi, di 216 itu. Padahal Allah mengetahui, walaupun kita tidak senang, sesungguhnya itu yang lebih baik. Senang itu tidak lebih baik. Artinya kalau sudah berserah diri pada proses itu, insya Allah tidak akan merasakan ketidaksenangan, walaupun itu senang, atau ketidaksenangan, kesenangan walaupun tidak senang prosesnya. Ada yang lebih lagi Pak ketimbang senang dan tidak senang. Ini saya alami Pak. Jadi suatu saat saya ada peluang ikut tender renovasi, perumahan di salah satu unit di pemerintahan. Tentu karena ini proyek pemerintah, pembayarannya pasti aman.
kan gitu ya. Yang kedua, saya sudah punya tim dan sudah saya hitung margin cukup baik. Kenapa? Kami punya tim sendiri, kita bisa hemat, marginnya bagus, Pak. Kan layak untuk saya ikut. Saya lagi butuh uang. Teman yang mendanai pun ada. Nah, oke. Udah lengkap semua, Pak. Kita bikin hitungan ada rapi, termasuk tim yang ngerjakan, termasuk alat bantu semua udah kita siapkan. Oke. Sebelum pendaftaran, saya waktu itu sholat duha, saya ingat benar. Saya sholat duha, kemudian setelah sholat duha saya doa. Ya Allah, hamba serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Sekiranya kalau saya dapat proyek ini mendatangkan kebaikan berkah untuk keluarga, tolong menangkanlah ya Allah. Tapi sekiranya akan mendatangkan kesusahan, kemudaratan, jauhkanlah sejauh-jauhnya ya Allah. Selesai sholat duha, handphone di sebelah tempat saya sholat, saya tahu di samping, bunyi Pak. Tim saya nelfon, Bang, kita mundur aja ya. Kita nggak usah ikut proyek tadi. Nggak, Ibu nggak tanya, oke siap, kita mundur. Apa yang terjadi, Pak? Kok secara keinginan kan kecewa dong. Pasti nanya, kenapa? Kan kita siapin bla 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 gitu ya. Udah siap kok, aman pembayaran, kita bisa bilang gitu kan. Apalagi kenapa nggak harus kita ikut? Toh tim udah siap, dana udah ada. Kok mengikuti keinginan saya, pasti saya akan bersikeras harus jalan. Tapi begitu yakin, oh ini pasti maksud Allah baik. Kenapa? Tidak ada satu yang kebetulan. Selesai saya berdoa, ternyata teman justru dia yang support semua luar biasa. Dia punya dana, kemudian juga kesiapannya, alat-alat dia punya. Dia bilang, Bang kita mundur ya. Oke, saya bilang. Apa yang terjadi? Ternyata proyek tersebut bermasalah di kemudian hari. Nah, kalau kemudian coba, orang biasanya pada saat mau ikut tender, sholatnya apa Pak? Sholat hajat kan? Minta supaya dia menang kan? Ya kan? Allah memaksakan. Kan tadi hadis di awal udah Bu ini sampaikan kan? Allah akan penuhi. Apa yang terjadi berikutnya? Bermasalah kan? Jadi nggak salah kalau Allah pun mengizinkan. Loh kan dia ikut kemudian dia paksakan dengan berbagai macam cara. Bahkan tidak jarang sedekahnya pun niatnya supaya tendernya menang. Nggak jarang seperti itu Pak. Sholat duhanya pun berharap benar-benar supaya itu menang. Bahkan ditambah dengan sholat hajat supaya dia menang. Maksa kan kehendaknya kan? Menang. Berikutnya bermasalah. Nah, saya nggak ingin ini terjadi pada saya. Walaupun saya butuh, walaupun saya merasa sudah siap, saya bilang serahkan sama Allah. Terserah engkau ya Allah. Sekiranya proyek ini mendatangkan kebaikan, kan opsi doanya gitu, enggak dikta Allah kan. Ya Allah, sekiranya proyek ini mendatangkan kebaikan bagi hamba, engkau tahu hamba ya Allah, engkau tahu hamba butuh dana saat ini ya Allah. Tapi kalau sekarang proyek ini menjadikan kesulitan, jauhkanlah sejauh-jauhnya. Batal tuh. Harusnya kecewa kan, tapi saya yakin ini pasti ada masalah baiknya di mana. Setelah kemudian hari baru ketahuan, untung ya Bang kita nggak jadi ikut, kenapa? Bermasalah seperti itu, kenapa? Kasus katanya. Alhamdulillah. Gitu Pak Oti. Kenapa saya bilang harusnya di awal? Karena itu yang terjadi. Ini pengalaman-pengalaman saya Pak. Jadi pesan dari Pak Guru kami Pak Antono, apa yang saya sampaikan, apa yang pendakwah-pendakwahnya sampaikan di sini, itu harus dia praktek dulu Pak. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi dia udah ngalami gitu loh. Pengalaman saya seperti itu. Ustadz Afwan, ini ya, bagaimana silakan. kita bisa membedakan apakah itu petunjuk dari Allah ataukah keinginan kita sebetulnya? Oke. Sekarang gini. Terjadinya Zoom ini keinginan siapa? Ayo. Keinginan Allah. Allah. Keinginan manusia dulu dong. Masuk keinginan Allah sih. Ya dong. Oke. Tadi pagi, kemarin ya, Dokter Enda bilang, Pak Teddy, kajiannya sekarang sebulan sekali. Kita mulai besok ya. Itu kan keinginan dari Dokter Enda kan.
Siap, Bu Dokter, insya Allah. Nah, kemudian Bu Erina sampaikan jamnya jam 7.45, jangan Bu, jam 8, karena salat isanya agak lambat. Keinginan saya adalah jam 8. Oke, terjadilah Zoom saat ini. Berarti keinginan kita sesuai dengan Selaras dengan keinginan keinginan Allah. Allah. Nah itu, oke. Keinginan manusia terlaksana karena memang Allah pun menginginkan hari ini ada Zoom kajian di ISF. Itu ya. Nah, lantas bagaimana caranya kalau kita tahu bahwa itu adalah keinginan Allah? Sampaikan dulu keinginan kita. Sama kayak tadi saya ikut tender. Ya Allah, sekiranya keinginan saya ini mendatangkan kebaikan berkah untuk hamba, ya Allah, tolong berhasilkanlah. Tapi jika tidak, gagalkanlah jauhkanlah sejauh-jauhnya. Saya minta gitu pada Allah. Tuh, jamaah saya, seorang, mohon maaf, single parent, sudah berapa tahun ini bercerai dengan suaminya. Ada seorang laki-laki yang ngejar terus, ngajak supaya berumah tangga. Sampaikan, orangnya baik Pak Teddy. Cuman saya pusing, kenapa? Setiap hari nelfon, datang, nanya, ngajak supaya kita menikah. Dan dia mualaf. Menurut Pak Ustadz, bagaimana sikap saya? Ya kan? Coba, kayak gitu. Kalau pakai akal, ya udahlah, ada laki-laki baik, apalagi mualaf, kan bisa bagus untuk sama-sama belajar ilmu, gitu kan, secara logika kan, akal. Oke, saya bilang, oh ini isu sensitif nih. Saya bilang, Bu, coba malam ini minta sama Allah. Sholat istikharah silahkan, ataupun setelah sholat wajib berdoa. Minta sama Allah. Ya Allah, sekiranya si Fulan, sebutkan namanya, memang jodoh yang terbaik untuk hamba, mohon ya Allah, segerakanlah kami untuk berumah tangga. Tapi sekiranya si Fulan bukan jodoh yang terbaik bagi hamba, jauhkanlah sejauh-jauhnya. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian jamaah saya telepon, Pak, nggak telepon lagi loh dia, nggak datang lagi loh dia, katanya. Itu bukti, itu petunjuk. Gitu caranya. Ya? Tapi kita tuh kadang-kadang suka takut Ustadz dengan jawabannya Allah. Itu yang nggak sesuai sama jawaban. Berarti Bu. Itu dia. Kenapa ada perasaan takut? Manusia tuh punya hawa nafsu kan? Itu. Itu keinginan. Nafsu itu keinginan. Dan itu enggak, yang namanya nafsu kita tuh sangat takut dengan namanya enggak enak. Sesuatu yang tidak nyaman. Padahal syarat untuk masuk surga kan manusia kupas ayatnya kan? Jalannya berliku, curam. Memangnya mau nyaman-nyaman aja jalan kayak tol masuk surga begitu? Enggak. Jadi kalau udah seperti itu berliku, curam, itu sudah benar. Anda sudah di jalan yang benar. Udah benar berarti. Nah kalau aman-aman aja, tuh curiga tuh. Hati-hati deh. Kok nyaman-nyaman aja tuh. Harus benar-benar jaga bisa sholatnya. Ada jamaah juga kemarin bilang, tanya ke saya, Pak Ustadz, hidup saya sekarang nyaman-nyaman aja. Apa yang saya lakukan? Nyamannya gimana, Bu? Alhamdulillah, rezeki kami cukup, Pak Ustadz. Suami juga, kami juga harmonis, kondisi, keuangan baik, kemudian juga kami juga sehat. Aman lah hidupnya. Dia mulai takut kan? Apa yang saya lakukan? Oke. Ibu tahu nggak? Supaya kita tidak mengerjakan keji dan mungkar, harus kita lakukan. Sholat kan, jaga sholatnya Bu, saya bilang gitu. Begitu sholat kita jaga, maka Allah akan mencegah kita di pekerjaan keji dan mungkar. Aman. Itu key-nya di sana, kuncinya. Gitu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi selain saya yang bertanya dan Pak Oti? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan dibuka mic-nya saja. Pak, kita buka ayat 1 lagi ya sambil menunggu. Surat 43 ayat 36. Siap, Ustaz. 43 ayat 36.
4336. 336 ya. 43 Pak. 43 ayat 36. 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Innalillah. Pengen jadi teman. Pengen jadi teman karibnya. Itulah. Ya. Jadi yang kami sampaikan di sini semuanya dasarnya ada Al-Quran. Al-Quran yang kemudian kita aplikasikan untuk menjalani kehidupan ini. Supaya kenapa? Ini jelas. Supaya kita tidak termasuk kelompok orang yang berpaling ke pengajaran. Berpaling itu apa? Al-Quran dibaca tapi nggak dipakai. Ya. Dia tahu arti baca, dia tahu hafal ayat tersebut, tapi dia nggak pakai, itu bisa berpaling kan? Akibatnya apa? Ya. Kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Aduh, tidak, ya kan? Oke. Sekali lagi, surat 25 ayat 43. Surah 25 25 ayat 43. 43. Sudahkah engkau, Muhammad, melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Tuh. Jadi, jangan harap kita mendapat syafaat dari Rasul kalau masih menuhankan keinginan. Ini harus terlaksana. Ini harus. Udah selesai. Allah negur kan? Ini. Iya. Rasul kan ingin semua seluruh umat Islam ini kan mendapat syafaat beliau kan? Tapi Allah ingatkan. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginan sebagai Tuhannya? Diingatkan, apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Ngeri ya? Ya. Itu. Oke. Silakan jika ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Mau bertanya, mohon maaf off kamera. Tafadhol, silahkan Ibu Rini. Silakan. Pak Ustadz tadi menyampaikan bahwa untuk tidak memaksakan keinginan kita adalah berserah diri gitu. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, bagaimana kita tetap menjaga hati kita agar tetap berprasangka baik sama Allah. Ini yang terus gimana caranya ya Ustadz? Gimana caranya? Oke, ini caranya. Kalau pada pertanyaan bagaimana caranya, di mana kita lihat Bu Aini? Apanya Ustadz? Kalau kita lihat pertanyaan bagaimana caranya, di mana kita lihat bagaimana caranya itu? Di mana ada petunjuk itu? Di Al-Quran Ustadz. Oke, Ini udah mulai pinter nih. Iyalah, ngaji terus masa nggak tahu. Bagaimana caranya? Buka Al-Quran, surat Buka 4 Al-Quran. ayat 40. Salah. Oke. Kita buka surat 4 ayat 40. Bagaimana caranya pada saat yang terjadi kok beda dengan keinginan saya? Buka 440. Bu Aini silakan. Baik. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Oke. Kalau kemudian yang terjadi berbeda dengan yang kita inginkan, kemudian kita merasa susah, galau, itu ayatnya yang salah atau kita yang salah? Kita yang salah. Menyalahin ayat Ustaz. Iya kan? Ini Bu pegang. Secara keinginan, secara nafsu betul, nggak enak, menyesalkan, sakit. Tapi ingat, janji Allah apa? Allah tidak akan
Menzalimi. Tindakan menzolimi zalim. sebesar zarah pun. Nggak ada keinginan Allah sedikit pun untuk bikin susah ibu. Itu. Pegang itu. Perasaan saya susah tapi ini pasti salah. Ini pasti ada nggak beres. Bilang gitu kan. Kenapa? Allah kan berjanji nggak akan menzolimi sebesar zarah pun, nggak akan bikin sulit. Loh, masa ma pengasih ma penyayang bikin susah makhluknya? Nggak mungkin dong. Ini dia. Pegang nih ayat pertama. Oke? Allah tidak akan menzolimi sebesar zarah pun. Ayat yang kedua. Kita buka. Surat An-Isyrah. Buka ayat yang umum-umum aja. Al-Insyirah ayat 5. Al-Insyirah. Oke. 5 dan 6. 5 dan 6. Ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, yuk, kenapa sampai 2 kali? Kan sama nih ya kalimatnya. Iya. Allah sampaikan, Bu, nggak usah khawatir, Bu. Bersama kesulitan ini akan ada kemudahan. Ibu bilang, sulit kok ya Allah. Nah, kalimat keduanya sama atau lebih tegas Allah nyampaikan? Lebih tegas. Lebih tegas, lebih keras lagi kan. Bu, percayalah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini dia, Bu. Oke, pakai 2 ayat ini aja. Yakin. Allah nggak akan menzolimi sebesar zarah pun. Oke, sekarang sulit. Allah berjanji, bersama kesulitan ada kemudahan. Tenang aja, pasti nanti akan ada kemudahan. Ini, Bu. Pegang ayat ini. Coba saya tanya, kalau kita berpegang kedua ayat tadi, dengan janji Allah seperti itu, masih bolehkah kita bersedih kalau yang terjadi nggak sesuai dengan yang kita inginkan? Enggak, Bu. Enggak boleh. Itu. Hati-hati. Kena lagi nanti ayat berikutnya. Kalau kemudian yang terjadi nggak sesuai dengan kita inginkan, kita kecewa, sedih, bahkan ada perasaan kesal. Nah, kita lihat surat 14 ayat 7. Wah, ini udah hafal ini ayat. Ibrahim ayat 7. Iya. Nah, kan? Pada saat terjadi, saya kan ingin, ini kan baik buat saya, ya Allah, gitu kan. Tapi kenapa kok yang terjadi malah berbeda? Dan Baca, ingatlah Bu. ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Berarti ada berapa kelompok manusia di sini? Ada 2. 2. Yang bersyukur akan Allah tambah nikmat, jika tidak bersyukur azab. Pada saat kita mengeluh, kecewa, kesal, itu masuk kelompok mana? Tidak mengingkari nikmat. Berarti dapat azab. Nah, hati-hati loh, Bu. Berat. Azab Allah berat. Azab itu bukan nanti di akhirat saja. Di dunia pun sudah apa buktinya? Hidupnya sengsara, terus merasa susah. Allah kasih ujian lagi. Kan gitu. Itu buktinya azab. Kenapa Allah demikian tegasnya dalam ayat ini? Bersyukur Allah tambah nikmat, tidak bersyukur azab. Kenapa? Karena sesulit apapun kondisi kita saat ini, nikmat yang Allah berikan jauh-jauh lebih banyak. Itu dia, Bu. Pegang ayat ini. Oke? Pada saat kita mengeluh, ya, yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita lihat di sini. Apa target utamanya iblis? Baca, Bu. Iblis menjawab,
Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Itu yang dilakukan iblis. Terus, Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. jadi goalnya iblis di sini apa targetnya? Membuat Membuat kita manusia tidak bersyukur. itu dia. Dengan mudahnya kita mengeluh pada saat yang terjadi nggak sesuai dengan keinginan kita. Berarti sudah masuk ke target utamanya iblis. Hati-hati, Bu. Jadi pada saat ada perasaan mau mengeluh, ingat, oh ini kok mengeluh berarti saya masuk kelompok orang yang tidak bersyukur, berarti akan mendapat azab. Kalau kemudian saya mengeluh, kecewa, kesal, berarti masuk ke target utamanya iblis. Pegang itu, Bu. Iya. Ya. Iya. Makanya tadi kenapa harus dari awal kita berserah diri kepada Allah, supaya kalaupun yang terjadi nggak sesuai dengan keinginan orang berserah diri, kan terserah apapun hasilnya, kan gitu ya, terserah deh ya Allah. Begitu namanya terserah, kemudian terjadi beda dengan keinginan kita tetap bersyukur nggak? Tetap bersyukur. Tuh, Bu. Kalau bersyukur yang terjadi adalah berbeda dengan kita inginkan, Allah akan tambah nikmat nggak jadinya? Allah akan memberikan nikmatnya. Bagaimana bentuknya? Itu terserah Allah nanti. Gitu, Bu Rini. Iya. Jelas, Bu? Jelas, Pak Ustadz. Makasih. Oke. Makasih. Karena kajian kita ini mengenai ilmu kehidupan, berarti apa yang saya sampaikan di sini, saya berharap sudah bisa dimengerti dan bisa dipraktekkan. Kenapa? Ilmu bukan hanya untuk sekedar didengar, bukan hanya sekedar untuk dipahami, tapi ilmu yang baik adalah yang ilmu bisa kita praktekkan. Jadi sekiranya ada yang belum jelas, bagaimana cara prakteknya, silahkan tanya. Harus bagaimana ada dengan istiqoroh, Ustaz? Ya, oke, istiqoroh. Jadi istiqoroh, tapi kita condong kepada yang kita inginkan. Itu dia. Salah ya? Oke, kayak gini. Istiqoroh itu secara umum orang tujuannya kan supaya memiliki keinginan kan? Memilihkan keinginan pilihan, kita kan? Maksudnya. Ya, berarti memilih dua keinginan. Niatnya saya sholat ini supaya ada pilihan tuh keinginan. Saya tanya sekarang, Allah perintahkan pada kita apa? Untuk melakukan sesuatu hanya karena Allah kan? Iya. Berarti harusnya sholat istikharah itu karena Allah atau karena keinginan? Karena Allah. Karena Allah. Itu dia. Slip tipis loh di situ slipnya. Kan saya sudah sholat istikharah, kenapa Allah nggak kabulkan? Nah iya, niatnya sholat istikharah buat keinginannya kok. Aduh, niat istikharahnya karena Allah, gitu loh. Allah. Boleh istikharah misalkan gini ya. Taruhlah ada dua pilihan, A dan B misalkan. Taruhlah masalah jodoh lah misalkan gitu ya. Ya Allah, ada Anton, ada Budi ya Allah yang mendekat kepada saya. Misalkan gitu contohnya nih ya. Iya. Sekiranya salah satu ini ada yang terbaik bagi hamba, tolong ya Allah, jadikanlah kami untuk berumah tangga. Tapi sekiranya kedua ada yang lebih baik lagi, atau ini bukan yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Gitu. Jadi nggak ngedikte Allah doanya. Oh iya ya. Ini istiqoroh dikte Allah. Seakan kan kau ayat jelaskan, boleh jadi engkau nyenangi dua-duanya. Padahal itu nggak baik kemana? Ya kan? Itu loh. Salah tuh jadinya. Udah kita. Niat istiqorohnya bukan karena Allah, lilahnya lillahi karena masalah kan tuh. Lillahi karena keinginan kan. Masalah. Iya. Lillahi karena masalahnya minggu selesai itu. Lillahnya lillahi ta'ala dong niatnya. Itu ini. Ya Pak Oti. Berserah diri itu kan sama dengan tawakal kan, Ustaz? Beda Pak. Tawakal itu ikhtiarnya Pak. Tawakal itu berusaha semaksimal mungkin, baru hasilnya kita serahkan. Jadi berserah diri dulu atau tawakal dulu? Tawakal. Ayo. Berserah diri dulu atau tawakal dulu? Berserah diri dulu, baru tawakal. Kenapa? Saya serahkan kepadamu ya Allah, terserah mau jadi mau enggak, baru ikhtiar. Ikut proyek, siapkan.
siapkan dananya, Ya. siapkan timnya, bikin anggaran yang bagus. Kan gitu ikhtiarnya. Iya. Oke. Nah, berikutnya baru daftarkan ke panitia tendernya. Setelah memang berserah diri, usaha semaksimal mungkin, baru kemudian Tawakal. hasilnya kita serahkan kepada Allah. Berserah diri baru tawakal. Gitu Pak Oti. Eh, jadi berbeda pengertian antara berserah diri dan tawakal itu ya Ustaz. Bukan berbeda Pak, satu kesatuan sebenarnya. Tapi gini, orang biasanya cenderung ke level tawakal dulu kan. Iya, kita Tawakal salah itu program berusaha- sebenarnya, Ustaz. Itu pilihan. Boleh aja. Jadi berusaha semaksimal mungkin, habis itu hasil serahkan kepada Allah. Begitu dia usaha, dia serahkan kepada Allah, ternyata gagal. Baru mundur lagi kan gitu kan yang selama ini terjadi. Iya betul, itu kan sistem yang terbangun selama ini itu Oh, udah salah sistem. Sistem konvensional kayak begitu. Iya betul. Yang Mohon kebiasaan kita Makanya kan. banyak yang gagal. Nah, Ustaz, gimana Pak? mohon maaf, kalau kan biasanya begini, kalau di awal itu katakanlah bentuknya perencanaan. Nah, waktu saat mau memulai perencanaan itu, kita kan sudah berserah diri kan. Nah, berserah diri. Kemudian buat perencanaan, kemudian pelaksanaan. Hasilnya dari proses pelaksanaan itu serahkan lagi sama Allah. Nah, itu Pak. Akhir itu tuh yang disebut tawakal. Yang diserahkan lagi kepada Allah itu hasilnya, betul. Hasil mau tidak itu itu tawakal, berserah diri itu. Betul. Nah, gitu. Betul Pak. Jadi kalau nggak salah, bukan nggak salah, saya punya pemahaman yang pernah Pak Ustadz tekankan bahwa betul. Pelaksanaan itu ikhtiar dibarengi dengan ikhlas, yang disebut dengan sabar. Karena sesuai aturan-aturannya diridhoi Allah tentunya kan begitu. Nah, ketika ada hasilnya, apapun hasilnya, nah berarti kita sikapinya atau kita imaninya dengan berserah diri kepada Allah, artinya serahkan kepada Allah. Itulah tawakal kan ya. Betul, karena Allah yang tahu yang terbaik untuk kita kan gitu Pak. Betul. Nah, kenapa saya sampaikan berserah diri enggak di kajian awal? Nanti orang pasrah Pak, udah gue diam aja deh di rumah. Katanya gitu nanti kan Pak. Nah, itu yang ya kan? Pengertiannya ya. Itu yang salah pengertian. Makanya saya tekankan dulu apa? Yuk praktek sabar, ikhlas, tawakal kan gitu Pak. Awal kajian kami kan. Tujuh ilmu penyerahan hati kan. Bagaimana praktek sabar, bagaimana praktek ikhtiar, bagaimana ikhlas, bagaimana sholat sampai bersyukur kan gitu. Nah berikut baru kajian lanjutannya. Kajian lanjutannya adalah, nah pada saat menjalankan tadi sabar, ikhlas, sholatnya awali dengan berserah diri. Sikapnya bagaimana berserah diri? Serahkan kepada Allah, tapi tetap tawakal. Nah, kan gitu, Pak. Jadi udah ada dulu dasar tawakalnya, Bapak udah paham kan? Kok ujuk-ujuk saya bilang, udah sekarang kita berserah diri. Nggak nyambung nanti, Pak. Orang kan cenderung lebih baik, oh jadi saya pasrah aja lah kalau gitu. Udah menjalani kehidupan ini ongkang-ongkang. Udah diam-diam aja di rumah. Yang penting harus berserah diri kan? Enggak, gitu loh. Oke, sekarang. Kenapa harus maksimal? 32 ayat 12. Surat 32 ayat 12. Silakan. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin. Oke. Ini yang menyampaikan orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Oh, sudah meninggal. Menyesal kan? Percuma.
telat. Coba dulu pada saat saya hidup, saya benar-benar praktek sholatnya, benar-benar saya perbaiki. Coba benar-benar saya maksimalkan tawakal saya. Coba benar-benar sabar saya. Coba benar-benar saya lakukan apapun hanya karena Allah. Saya benar-benar memberikan niat ya, ikhlas hanya karena Allah gitu loh. Tentu kita nggak ingin masuk kelompok ini kan. Terlambat kalau udah masuk seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia tidak maksimal dalam hidupnya. Ini dia. Oke? Oke, Ada Ustaz. lagi yang ingin bertanya? Silakan. Apakah ini Ustadz, apakah memang tiap orang memiliki karakteristik gitu loh Ustadz, yang tidak agresif dan pasrah saja gitu dengan keadaan, tidak punya cita-cita gitu. Itu bagaimana dengan orang yang macam itu Ustadz? Oke. Apa tawakalnya sangat tinggi gitu? Itu beda tipis tawakal tinggi apa ini ya, pasrahnya pasrah yang salah kan gitu. Jadi gini. Sabar itu beda dengan pasrah. Pasrah itu seakan-akan udah diam aja terserah Allah kan gitu ya. Terserah. Padahal ayatnya kan jelas. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kok kaum itu tidak mengubah sikapnya. Ya. Mengubah sikapnya itu apa? Yang tadi sholatnya belum beres, beresin sholatnya, bikin rapi, disiplin, perbaiki adab-adabnya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia. Hablum minallahnya dijaga, hubungan manusia dijaga. Kan gitu. Jadi artinya apa? Bukan kemudian serta-merta diem aja pasrah, bukan. Kan ayatnya tadi udah disampaikan tadi. Dia akan menyesal. Coba benar-benar pada saat saya hidup ini, saya sedekah, benar-benar saya maksimalkan. Coba benar-benar saya perbaiki sholat saya. Coba benar-benar kayak gitu kan. Menyesal tadi kan yang surat 39 ayat 12 tadi kan. Iya. Ayat 22 ya tadi. 32 ayat 12. Itu kan orang menyesal. Tentu kita nggak ingin kan masuk seperti itu, Bu. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi silakan. Kalau tidak kita tutup. Cukup ya. Jadi sekali lagi, sekiranya belum ada yang jelas, silahkan bertanya bagaimana prakteknya. Tapi kalau sudah jelas, silahkan diaplikasikan, silahkan dipraktekkan. Kenapa? Karena ini semua sudah kami lakukan. Jadi apa yang saya sampaikan semua dasarnya Al-Quran. Dan sudah banyak jamaah-jamaah kita yang melakukan. Dan Alhamdulillah, pada saat mulai diselaraskan keinginannya dengan keinginan Allah, itu namanya masalah hidup itu udah nggak ada lagi. Disamakan kan? Udah nggak ada bersikup, walaupun itu gagal, kata yang tadi Bu Rini sampaikan, ya ini memang keinginan Allah seperti itu kok. Kenapa? Yakin ini pasti yang terbaik. Walaupun saya ingin banget menang gitu kan, ingin banget ini terjadi. Itu keinginan saya. Tapi yang terjadi adalah pada saat ada perbedaan antara keinginan manusia dengan keinginan Allah, siapa yang menang jadi? Keinginan siapa? Pasti keinginan Allah. Pasti keinginan Allah. Dan ingat, keinginan Allah itu kan pasti baik ya. Itu aja. Baik dan sempurna. Walaupun kita kadang-kala belum tahu baiknya di mana. Nah, itu poin berikutnya. Karena pasti baik, walaupun belum tahu baiknya di mana, yang wajar pada saat terjadi berbeda dengan keinginan kita, harusnya bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya terima ya Allah kondisi ini. Begitu saya terima ya Allah, alhamdulillah kita masuk kelompok orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah berserta orang-orang yang sabar. Saya terima ya Allah, alhamdulillah dapat pahala tanpa batas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Begitu saya bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah, masuk kelompok orang yang bersyukur. Lengkap kan? Dapat nikmat. Itu dia. Demikian juga sebaliknya. Pada saat kita kecewa, kesal, saya nggak terima ya Allah, kurang apa lagi saya, apa lagi yang saya lakukan? Berarti tidak masuk kelompok orang yang bersabar. Bersabar bersama Allah, tidak bersabar bersama syaitan.
Setan. Saya nggak terima ya Allah, kesal, kecewa, termasuk tidak bersyukur. Bersyukur mendapat nikmat, tidak bersyukur mendapat Azab. azab. Ini saya ulang-ulang terus, kenapa? Supaya kita ingat. Iblis itu menggoda terus-menerus loh. Kalau Dari depan, dari Ustaz, belakang, dari kiri dan kanan. Jadi dengan saya mengingatkan ke para Bapak Ibu di sini, otomatis saya mengingatkan diri saya sendiri juga kan? Itu Pak, Bu. Gimana Pak Oti? Pak Oti masih Kalau- penasaran nih kayaknya. orang yang sudah tidak punya keinginan dan satu contohnya beginilah, banyak kan yang sering dengar ini, maaf ini kasus katakanlah yang sudah ditinggal oleh pasangannya, ditinggal suaminya atau ditinggal istri kan begitu, ditinggal meninggal umpamanya, terus tidak keinginan lagi untuk bersuami lagi atau beristri lagi, sudah enggak keinginan, padahal itu sepertinya sombong. Untuk jodoh itu kan kehendak Allah ya. Betul Pak, betul. Sudah ditolak duluan oleh manusia. Nggak punya keinginan lagi, udah nggak mau lagi umpamanya gitu. Itu gimana itu Pak Ustadz? Oke, itu pilihan Pak. Itu pilihan dalam hidup. Artinya apa? Kalau bahasa seperti tadi kan berarti dia sudah menentukan hasil kan Pak? Ya. Emangnya dia tahu hasilnya itu yang mana? Ini Pak. Kadang-kadang kita ini suka masuk urusannya Allah Pak. Kita intervensi ke haknya Allah kan? Ya. Udahlah, nggak mungkin. Ya udah. Kok bilang nggak mungkin? Allah berdasarkan praduga prasangka hambanya Pak. Emang nggak mungkin jadinya? Nggak terjadi. Gimana Allah mau menolong Pak? Kalau kita bilang jodoh nggak mungkin gitu kan? Hati-hati di situ. Atau mungkin baliknya ya Pak Ustadz. Kalaupun kita ada keinginan jodoh ya. Memberi. Oke, ada yang unik Pak. Jadi gini, saya sempat diskusi dengan Pak Guru waktu itu. Pak Guru, kan kita diciptakan berpasang-pasangan gitu ya. Ya. Ada laki-laki, ada wanita, kemudian ada kiri, ada kanan, ada jantan, ada betina kan gitu. Lantas gimana Pak Guru kalau yang kemudian ada yang nggak punya jodoh? Berarti dia nggak ada dong pasangannya, kan gitu Pak? Oke, gini. Pak Guru menyampaikan seperti ini. Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan. Kan jelas ayatnya ya. Manusia kok ada yang nggak dapat jodoh? Misalkan kita ambil, sebutnya namanya salah satu lah, misalkan siapa namanya. Nama yang nggak ada di sini aja lah. Misalkan namanya siapa? Si Fulan. Fulan juga, Fulan perempuan ya. Fulin. Berarti Fulin laki-laki. Oke, si Fulin lah kita sebut sini ya. Fulana, si Fulin ini pada waktu dia remaja, kemudian udah saatnya menikah, ada seseorang yang mendekati dia. Oke, si Fulan namanya, ya kan? Ya. Si Fulan ini ternyata memang jodoh buat si Fulin. Jodohnya, si Fulan berjodoh dengan si Fulin. Si Fulin bilang, kere, nggak ada penghasilannya, penampilan juga pas-pasan, malah kayak burung madu katanya kan, gendut katanya gitu kan. Oke, akhirnya ditolak kan, pisah. Kalau si Fulan ini memang jodohnya, kira-kira menurut Pak Oti, si Fulan akan punya jodoh nggak nantinya? Kalau si Fulin itu jodohnya. Saya ulang. Kalau si jodoh Fulin, si Fulin adalah si Fulan. ya. Oke. Si Fulan udah datang nih. Ditolak dengan berbagai macam alasan. Ya. Menurut Pak Oti, boleh juga yang lainnya menjawab. Si Fulina nantinya akan punya jodoh nggak? Kalau jodoh itu kan kehendak dan Allah yang punya, Pak. Saya ulang lagi. Bisa. Jodoh Ya, si Fulin adalah si Fulan. Ya. Nah, yang Kehendak tahu Allah itu seperti itu. jodoh kan bukan kita. Oke, ya? Oke, nah benar. Itu dah. Jadi
jodoh si Fulan, dulu si Fulin adalah si Fulan. Ya, Fulin perempuan, Fulan laki-laki. ya. Datanglah si Fulan menemui si Fulin. Ditolak oleh yang bersangkutan atau mungkin keluarganya nolak. Ya. Nah, menurut Pak Oti, menurut yang lain juga yang hadir di sini, berikutnya si Fulin ini akan punya jodoh nggak? Punya suami nggak? Jadi enggak, Kenapa? karena dia udah nolak jodohnya. Nah, itu. Kalaupun menikah cerai, itu yang terjadi. Karena jodoh sebenarnya dia udah tolak. Itu yang kita nggak tahu, Pak Teddy. Oh iya, Pak Kirus. Itu loh, itu kejadiannya. Kan kita nggak tahu, Ustaz. Nah, kan kita nggak tahu. Itu kan kita nggak tahu. Tahu kan? Nah, artinya apa jodoh si Fulin itu memang si Fulan? Kalau memang ternyata dia menikah cerai, habis itu nggak beres-beres, atau mungkin mohon maaf sampai umur usia lanjut, kemudian dia nggak menikah juga, berarti si Fulan itu jodohnya si Fulin kan? Tapi akhirnya di akhir itu di usia lanjutnya atau udah beberapa kali nikah dengan yang lain, jodohnya si Fulan nikah artinya, Pak. Kenapa? Artinya si Fulan tuh jadi Kalau Fulannya datang lagi, Pak. Nah, Kalau Fulannya nggak datang lagi, ya, dia nggak akan Itu. berjodoh. Itu, Wallahu Pak. a'lam bishawab. Sebenarnya sempat ini maksud Allah kenapa ya, kan nggak mungkin sih, kan bertolak belakang kan. Satu sisi Allah janji berpasang-pasangan, tapi banyak kok jamaah saya gitu kan juga ya, kok dia nggak dapat jodoh sampai ini. Itu kajiannya ternyata. Coba Pak, coba ingat-ingat katanya, pernah nggak waktu itu nolak? Astagfirullahaladzim. Gitu Jadi loh, Ustaz, Bu. Ya itu karena dia sudah memutuskan hal-hal sesuai dengan keinginannya. Nah, itulah makanya harus tetap. Kenapa ilmu petunjuk perjalanan hati ini Pak Guru sampaikan, Pak Teddy, di luar sana tuh banyak orang masalah. Coba biar sikapnya benar menyikapi masalah ini, sampaikan bagaimana sabar, bagaimana ikhlas, bagaimana tawakal. Kemudian kajian lanjutan seperti ini kan, bagaimana supaya Al-Quran sebagai memang pedoman hidup, petunjuk bagi orang yang meyakini, bagaimana kemudian sekarang kita tidak memaksakan keinginan, bagaimana supaya kita berserah diri, kayak gini loh intinya. Kita berandai-andai, bukannya ini ya, coba sekiranya, mohon maaf, si Fulin tadi udah ikut kajian kayak gini. Coba, kira-kira dia akan nolak nggak? Ya selama orang itu soleh, kan gitu kan. Allah kan menggerakkan kan, jadi kan jadinya. Ini kan enggak pakai akal dia, pakai nafsunya. Memang secara logika enggak pantas lah. Si Fulin ini udah mohon maaf, cara ekonomi juga dari keluarga yang mampu, cantik gitu kan, taat beribadah, datang pula beruang madu katanya gitu kan. Saya bilang bulat hitam gitu. Misalkan kayak gitu kan. Ya, udah gitu enggak jelas lagi ini ya keluarnya dari mana. Langsung kan, langsung logika yang pakai kan, udah tolak. Itu Pak. Padahal si Fulan ini jodoh dia. Wah udah sampai tua nggak akan punya jodoh. Jodoh yang disebut jodoh itu kalau udah sampai nikah kan? Ya. Nah, sampai nikah dan langgeng ya. Nikah cerai nggak jodoh loh Pak. Artinya tetap jodohnya, cuma nggak langgeng gitu loh. Gitu kan? Dan itu siapa jodohnya? Berapa hanya Allah yang tahu. Kan kita tidak tahu Pak Ustaz. Betul Pak. Allah yang mengetahui. Betul. Kalau ukurnya apakah dia hidup bahagia atau enggak kan itu Pak. Allah itu, gitu kan. Nah ini yang barangkali saya masih belum jelas, perlu afirmatif artinya penegasan lagi Pak Ustaz. Tentang gimana Pak? Yang itu kehendak Allah kan gitu ya. Jodoh itu kita tidak bisa istilahnya menolak atau nggak bisa dipaksakan, betul. Atau apa. Karena kalau sudah jodoh apapun ada jalan ikhtiarnya bisa jadi kan begitu. Dan siapa jodoh kita itu kan tidak tahu. Betul Pak. Betul. Jodoh itu
Kita nggak Kalau tahu juga. laki-laki, Betul. ya berapa Benar. boleh. Nah, di situ. Betul Pak. Jadi- Itu betul. Jadi mohon itu pendapat saya ya, barangkali kan bahwa rizki, jodoh, pati, meninggal Di itu tangan Allah. di tangan Allah, kan Allah yang berkehendak dan kita tidak tahu kapan umpamanya, waktunya tidak tahu, di mana tempatnya atau siapa orangnya, kan begitu. Berapa juga. Oke. Nah, itu yang barangkali sehingga kita harus berserah diri, artinya serahkan saja sama Allah. Kita Benar. hanya dan berusahanya. Betul. Oke. Kan betul Pak. Jadi gini. Rizki, maut, jodoh di tangan Allah. Allah menetapkan. Ya. Rizkinya taruhlah sampai dengan total setelah 1 triliun baru dia mati. Umurnya 60 tahun. Meninggal. 60 tahun sudah meninggal. Allah menuliskan seperti itu. Menurut Pak Oti, bisa ada perubahan nggak? Apa itu harga mati? Kalau itu belum terjadi kan kita tidak tahu, Pak Ustadz. Itu terserah kehendak Allah. Betul Pak. Jadi jangan pasrah sebelum itu terjadi. Ada kode, ada kodar kan? Ya. Nah, artinya apa? Walaupun taruhlah jatah umurnya hanya sampai 60 tahun, tapi kemudian dia rajin bersedekah, didoakan. Ini terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Betul. Muridnya, anak muda tadinya mau meninggal besok pagi, karena sebelum dia menikah pagi malamnya itu dia sudah bersedekah. Kemudian anak-anak yatim yang tadi duafa tadi mendoakan dia, umurnya panjang. Itu yang terjadi. Allah kan punya apa ya? Siapa yang bersilaturahmi, siapa yang bersedekah, Allah akan panjangkan umurnya, mudahkan rezekinya. Artinya apa? Itu kan bisa ditarik fleksibel sama Allah kayak gitu kan? Iya. Nah, inilah makanya kenapa padanannya adalah kita harus berserah diri. Satu, karena kita nggak tahu yang terbaik itu seperti apa. Satu. Yang kedua, kita taunya bahwa hidup kita ini kan mengabdi kepada Allah. Yang namanya ngabdi itu kan harus sesuai dengan keinginan apa yang tempat kita abdi kan. Ya. Kita bekerja sama bos misalkan gitu kan. Si bos maunya datang pagi-pagi, tepat waktu, kita datangnya siang. Salah. Kan kita harus tahu berarti kan. Apa keinginannya. Keinginan saya sih mendingan pagi itu ya enakan di rumah, sarapan, minum kopi, macam-macam. Tapi keinginan si bos datang pagi-pagi, harus ngikut dong keinginannya kan. Berarti karena kita posisi sebagai abdi, tentu keinginan kita harus sama dengan tempat kita mengabdi. Kan gitu. Betul. Wah, yang ketiga, karena kita tidak tahu, walaupun kita menyenangi itu belum tentu baik, kita nggak suka belum tentu itu nggak baik. Berarti mau tidak mau, memang kita harus sesuaikan apa yang terjadi ini adalah pasti baik. Udah gitu Pak. Karena ini ada keinginan Allah, walaupun saya nggak suka, terlalu berbeda dengan apa yang saya inginkan, karena keinginan Allah dan Allah juga berjanji nggak akan menzalimi sebesar Zahra pun, Allah mau pengasih mau penyayang, nggak mungkin bikin sulit umatnya, nggak mungkin sulit makhluknya, pasti ini terbaik bagi saya. Ah itu Pak. Ke arah sana praktek-praktek langkah. Jadi inilah nama ilmu kehidupan, bagaimana kita bersikap pada saat kita menjalani kehidupan, terutama pada saat kita menjalani yang namanya menjalani permasalahan hidup. Itu Pak Oti. Tapi ya Ustadz, itu kan tadi bersedekah, kemudian memanjangkan umur, tapi jangan bersedekah karena ingin umurnya panjang. Itu tapi dia. Permasalahannya adalah sistem yang sudah bekerja secara konvensional itu menceritakan kisah-kisah itu agar seolah-olah kita bersedekah biar umur panjang dan biar tambah rezeki, Ustadz. Makanya niatkan lagi apa yang kita lakukan hanya karena Allah. Yes. Hanya ya orang yang ikhlaslah yang ibadahnya diterima. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya.
Gitu, Ya, itu yang perlu Bu latihan, Aini. Ustaz. Itu yang perlu Setiap dilatih. hari. Kenapa? Iya, karena kita dari kecil sampai kita umur sekarang kan terbiasa kan. Iming-imingnya kan yang di ini kan. Iya. Kalau duha rezekinya dipermudah, rezekinya Ya. lancar. Sedekah 1 dapat sekian puluh kali, kan gitu. Iya, betul. Nah, kalau arahnya ke sana, udah duha, ternyata rezekinya nggak nambah-nambah, duha aja dia kecewa kan. Itu ke arah sana nanti bisa menjurusnya tuh. Iya. Udah sedekah habis-habisan, ternyata boro-boro udah kecilnya nambah, malah makin susah, kan gitu. Jadi kecewa kan. Allah kan adapkan posisi seperti itu nanti. Jadi murnikan. Kita lakukan ini hanya karenamu ya Allah. Berdoa pun juga kan Allah perintahkan kan. Coba sekarang doa kita, nah ini doa nih. Doa ini karena kita diperintahkan Allah atau karena keinginan kita terlaksana? Nah, karena Yo, keinginan kita terlaksana biasanya. Iya, padahal kan Allah perintahkan, hai fulan, hai manusia, mintalah padaku, Berdoa, aku mintalah kabulkan padaku. kan gitu. Aku kabulkan. Perintah Allah, saya istikharah karena perintah Allah. Saya mohon karena Allah merintahkan. Mau berhasil mau enggak terserah Allah, mau Allah kabulkan mau enggak terserah Allah, itu haknya Allah. Kita dengan urusan kita, Allah dengan urusannya, gitu loh. Jangan dicampurin, jangan campur aduk. Gitu. Jangan didikte. Jangan mendikte Allah seakan-akan itu paling baik buat kita. Ampun. Ini, ini apa ya? Itu makom ya. Ada memang level tertentu. Ya udahlah kita minta, ya sampaikan. Itu kan level segitu. Minta apa kita mau. Kan masih lebih baik ketimbang dia nggak minta kan. Gitu. Kan gitu, itu kan level ya artinya ya. Makomnya lah. Kemudian tingkatkan dong, masa masih di situ aja. Udahlah, berikutnya keinginannya, ya Allah saya punya keinginan nih ya Allah. Kalau ini yang memang terbaik, tolong ya Allah. Jadikanlah keinginan saya ini. Tapi kalau bukan yang terbaik, bahkan mendatangkan kesulitan mudaratan, jauhkanlah ya Allah sejauh-jauhnya. Gitu. Naikin satu level lagi. Itu. Nah berikutnya naikin lagi. Terserah ya Allah, maupun apa jadinya. Nah ya kan. Saya yakin udah pokoknya saya tinggal jalan-jalan aja. Nah itu pada saat betul-betul total berserah diri. Itu kayak robot tuh. Sangat nikmat kalau memang kita sudah berjalan berdasarkan Allah dapat petunjuk. Saya udah buktikan itu. Enak tuh jalan-jalan aja udah. Maksakan, ya kayak namanya di setir gitu loh. Tapi nyetir Allah kan mantap kan. Yuk mau, nah pengen nggak sampai tingkat situ? Ya kan selama ini apa? Kan pakai ini terus kan bekerjanya jalannya kan. Pusing. Apa deh pusing gitu kan. Stres gitu. Tuh. Oke. Cukup ya. Wah, 945. Baik. Ya. Sekiranya yang tadi saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan, diwakili oleh Bu Aini saja ya. Saya dimaafkan Bu Aini. Dimaafkan Ustaz, syukran. Terima kasih, yang benarnya datang dari Allah, sekiranya salah dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak Ibu sekalian, baik ini tutup dulu Icon Talks pada malam hari ini. Terima kasih atas atensinya Pak Oti dan Ibu Rini. Berikut juga jemaah yang lain. Syukran, terima kasih perhatiannya. Izin Aini close ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.